Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, my beloved student. Alhamdulillah, today we meet again on science class for the fourth grade. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA di kelas 4. What is the material today? Apa materi hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang gaya gravitasi dan juga gaya pegas. Are you ready? Yes. Okay, before we start our lesson today, please start our lesson by pray together first. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pelajaran kita hari ini yang pertama materinya adalah tentang gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda ke arah pusat bumi, sehingga gaya gravitasi disebut juga dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi menyebabkan benda selalu jatuh ke bawah. Berbeda dengan di angkasa, para astronot akan melayang-layang karena tidak adanya gaya gravitasi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda bergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin dekat maka akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh maka akan semakin kecil gaya gravitasinya. Ya, selanjutnya adalah contoh gaya gravitasi. Yang pertama adalah daun ataupun buah berguguran itu menuju ke arah tanah atau ke bawah. Nah, kemudian berikutnya adalah arah air terjun. Air terjun, airnya akan mengarah dari atas ke bawah. Dan berikutnya yang ketiga adalah permainan gantole. Nah, permainan gantole ini saat meluncur maka akan meluncur ke bawah juga ya. Selanjutnya adalah parasut. Nah, atau paralayang. Nah, di sini permainan parasut saat kita terjun dari pesawat maka akan menuju ke bawah. Dan yang terakhir di sini adalah ketika kita melemparkan suatu benda ke atas, entah itu topi atau benda yang lainnya, maka benda tersebut akan menuju ke bawah. Itu beberapa contoh dari gaya gravitasi. Baik, selanjutnya adalah apa pengaruh gaya gravitasi? Yang pertama adalah benda akan selalu jatuh ke bawah. Semakin ke bawah, gerakan benda semakin cepat karena menuju ke pusat gravitasi. Dan berikutnya adalah benda memiliki berat. Yang ketiga, air laut dan juga udara di atmosfer tetap berada di tempatnya. Udara di atmosfer berguna untuk melindungi bumi dari radiasi sinar matahari dan juga meteor atau benda langit yang jatuh ke bumi. Berikutnya adalah pengaruh gaya gravitasi yang keempat, yaitu manusia ataupun hewan dapat berjalan di atas permukaan tanah. Kemudian yang kelima, benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Dan yang terakhir adalah permukaan air yang tenang selalu datar, meskipun pada posisi dimiringkan. Nah, berikutnya adalah bagaimana besarnya gaya gravitasi di bumi. Nah, gambarannya sebagai berikut ya. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh massa atau berat suatu benda. Semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang dimilikinya. Gaya gravitasi bumi 6 kali lebih besar daripada gaya gravitasi di bulan. Ini juga menyebabkan tubuh para astronot bulan menjadi melayang-layang karena gaya gravitasi di bulan lebih kecil daripada gaya gravitasi di bumi. Tetapi ada juga benda atau makhluk hidup yang dapat melawan gaya gravitasi. Contohnya adalah pesawat, balon udara, dan juga burung yang terbang. Well, let's continue about elastic force. Kita akan belajar tentang gaya pegas di sini ya. Anak-anak bisa lihat nih ilustrasinya. Nah, apa itu gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya tarik atau dorong yang ditimbulkan oleh pegas.
Pegas merupakan benda yang berbentuk spiral yang terbuat dari logam atau karat yang mempunyai sifat elastis. Elastis adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Gaya pegas juga disebut gaya elastis atau gaya lenting. Baik, berikutnya adalah contoh dari gaya pegas. Yang pertama adalah spiral ya, ataupun shock breaker di sini yang dipasang di sepeda motor, mobil, dan juga ini ada di ini ya, sandaran sepeda. Nah, di sini dipasang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mainan. Nah, mainan yang seperti ini juga menghasilkan gaya pegas karena bisa memantul, bisa memanjang. Dan anak mungkin punya ya mainan seperti ini. Selanjutnya adalah spring bed. Nah, anak-anak suka ya main seperti ini. Nah, spring bed itu bisa memantul-mantul karena ada pier di dalam spring bednya itu ada pier. Bagian bawahnya dilapisi dengan kain di atasnya, ataupun sekarang dilapisi busa ya supaya lebih empuk lagi. Oke, selanjutnya adalah permainan trampolin. Nah, trampolin juga menghasilkan gaya pegas. Jadi ketika kita bermain trampolin melompat-lompat, maka semakin kuat kita akan terlempar ke atas semakin tinggi, seperti itu. Selanjutnya adalah permainan karet gelang. Nah, kalau anak-anak bermain karet gelang, ini melentingkan dengan jari-jari anak-anak, maka akan terlempar ya, akan melenting ya karet gelang ini. Kemudian yang terakhir adalah permainan ketapel ya, yang namanya cowok nih. Kemudian sama olahraga panahan. Nah, ini merupakan contoh juga dari gaya pegas. Jadi ketika kita menarik ketapel ataupun menarik busur panah, maka akan terlempar menuju ke arah sasaran. Nah, itu termasuk contoh dari gaya pegas. Alright, it's time to task. Waktunya tugas. The exercise on link of quizzes.com. Dan hari ini anak solid, do it today until 10 p.m. I will wait. Ditunggu hari ini sampai pukul 10 ya. Langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Don't waste time. Jangan buang-buang waktu. Oke? Alhamdulillah, that's all our lesson today. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep on your spirit. Bye-bye.